Selamat siang, teman-teman Trimegah. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan yang sehat ya, walaupun saat ini masih dalam masa PPKM level 4 yang kembali diperpanjang sampai 2 Agustus nanti. Tapi semoga semuanya masih dalam kondisi sehat dan juga tetap semangat. Nah, hari ini selama 1 jam ke depan, kami dari Trimegah akan menemani teman-teman di sesi Trump Academy Basic Class episode 2. Jadi nggak terasa ya, kita sudah memasuki episode 2 dari sesi Trump Academy hari ini. Dan topik hari ini yang akan kita bahas itu juga spesial nih teman-teman. Karena kita bakalan ngebahas tren YOLO, FOMO, dan juga happiness. Dan kita nggak akan hanya ngebahas dari sisi financial literacy aja, tapi kita juga akan coba bahas dari sisi psikologis gitu. Jadi tema hari ini sangat spesial. Kita akan coba cari tahu gimana sih korelasi antara tren YOLO, FOMO, dan bagaimana cara kita bisa balancing antara tren ini dengan keputusan kita dalam berinvestasi. Nah, menarik banget ya tema hari ini. Tentunya kita juga akan invite seseorang yang juga pakar di bidang consumer psychologist ya, yang nanti akan kita panggil. Tapi sebelum kita kenalan nih sama guest kita hari ini, saya mau remind sedikit tentang program giveaway-nya Trimegah. Karena kan bukan Trimegah ya, kalau ngadain acara tapi nggak bagi-bagi giveaway. Nah, nanti kita akan bagikan giveaway kepada 6 orang beruntung, yaitu reksadana Trimegah sebesar Rp250.000. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal siapin pertanyaan ya, siapin pertanyaan yang nanti bisa disampaikan di kolom Q&A di pojok kanan bawah IG Live ini, dan nanti kita akan pilih 3 orang penanya terbaik sebagai pemenang. Terus kita juga akan kasih 3 giveaway terbaik buat teman-teman yang nanti memberikan review atau summary mengenai acara hari ini di IG Story atau IG Feed masing-masing. Nanti itu juga akan berkesempatan untuk mendapatkan giveaway senilai Rp250.000. Jadi banyak banget yang bisa didapat dari Trump Academy hari ini ya. Selain kita bisa dapat ilmu, kita juga bisa dapat bonus giveaway reksadananya Trimegah. Nah, oke. Ini ada yang nanyain ya, tumben nggak Zoom. Oke, kita memang biasanya ngadainnya itu di 3 media ya. Bisa lewat Instagram Live, bisa lewat Zoom, juga bisa lewat YouTube Live. Jadi teman-teman pantengin aja terus sosial medianya Trimegah supaya nggak kelewatan acara-acara serunya kita. Oke, mungkin sekarang kita bisa invite langsung ya Kak Irfan Agia sebagai speaker atau narasumber kita hari ini. Apakah sudah bergabung? Oke. Oke, ini sudah send request ya. Saya accept. Oke, sambil menunggu Kak Agia, oke, sudah Halo, bergabung ya. Halo, halo, selamat siang. Gimana kabarnya Agia? siang Dila dan teman-teman yang nonton, terima kasih semua. Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman semua stay safe dan healthy selalu ya di kondisi pandemi lagi kayak gini. Thank you, Gi. Mungkin bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi teman-teman, namaku Agia. Teman-teman boleh panggil Agia aja. Aku kebetulan seorang consumer psychologist. Jadi consumer psychologist ini tuh adalah orang yang punya background di bidang economic and consumer psychology. Jadi aku kebetulan punya backgroundnya S1 kuliah di Unpad, aku di Indonesia itu jurusan psikologi.
Kemudian S2-nya aku lanjut ke Belanda kemarin, ke Leiden University, itu jurusannya Economic and Consumer Psychology. Jadi emang dari sisi background keilmuan, aku juga membahas ilmu psikologi, tapi spesifik kepada manusia yang konteksnya sebagai konsumen atau money management lah ya intinya. Jadi kayak Ya. mempelajari gimana sih orang itu mengambil decision making dari sisi misalnya psikologisnya, emosionalnya, environmentnya, terus kemudian juga budayanya, yang sehingga mempengaruhi mereka untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Aku juga kerja full time ya di beberapa industri itu memang semua pekerjaan itu sebagai researcher atau peneliti konsumen ya. Jadi memang kerjaannya itu fokus untuk ngegali kenapa sih orang itu mengambil keputusan dalam konteks sebagai konsumen atau sebagai investor gitu ya misalnya. Oke, pas banget ya teman-teman sama topik hari ini. Karena hari ini kita bakal ngebahas lebih dalam ya, Gi, mengenai Ya. korelasi antara tren YOLO, FOMO, dan how this trend can affect our financial decisions gitu. Jadi cocok banget sama bidangnya Agia. Kebetulan Agia sama aku juga ini ya, Gi, kita sama-sama alumni di university yang sama nih. Ya, di Unpad juga Dulu ya. di S1, di Ya. Unpad, iya. Kebetulan reuniannya lewat IG Live Trimegah ya hari ini. Oke, Ya. Gi, mungkin sebagai bridging ya, Gi. Sebenarnya Mhm. lately nih yang Ya. aku rasain sebagai mungkin tadi Agia sempat bilang sebagai seorang consumer gitu ya. Mhm. Mhm. Banyak keputusan-keputusan yang aku ambil yang tanpa aku sadari itu sangat terpengaruh oleh dua tren ini, oleh si YOLO dan FOMO ini. Karena Mhm. excuse-nya ya pengen bahagia kan dengan kita you only live once gitu, dan kita Ya. nggak mau ketinggalan sesuatu yang lagi happening. Apalagi di masa pandemi gini kan kayaknya semakin sering ya pegang handphone, terus keterbukaan informasi kan juga semakin mudah kita akses gitu ya. Mhm. Banyak banget apa namanya berita yang bisa kita dapat dalam satu waktu. Itu secara nggak langsung kan bikin kita ya nggak mau ketinggalan dong sama sesuatu yang lagi happening, sama sesuatu yang lagi in trend. Nah, tapi kalau dibiarkan terus-menerus ya, Gi, kadang Mhm. ini tuh akan berpengaruh ya sama kondisi keuangan kita karena jadinya yang aku rasain sendiri jadi lebih konsumtif ya. Jadi lebih Betul. impulsif nih kalau kalau lihat sesuatu yang happening, kayak kan sekarang lagi happening kroffel ya. Tahu nggak ya yang Ya, kayak ada. waffles itu? Makanan ya, ya. Jadi Lagi akhirnya rame itu ya. iya akhirnya jadi beli gitu, jadi konsumsi itu gitu, padahal sebenarnya nggak kepengen. Nah, menurut Agia nih dari kacamata seorang consumer psychologist, fenomena tren YOLO dan FOMO ini tuh bener terjadi nggak sih? Is it real, dan apa sih Mhm. yang men-triggernya? Ya, jadi mungkin tadi juga teman-teman ada yang sempat nanya ya, bedanya YOLO sama FOMO itu apa sih, Kak? Gitu. Jadi mungkin kita Ya. coba set the context dulu ya. Jadi kalau YOLO itu tadi yang benar sempat Dila share juga, itu akronim dari You Only Live Once. Jadi ini tuh adalah sebuah mindset di mana kita pengen memaksimalkan gitu ya, potensi diri kita, kemudian kebahagiaan, opportunity itu buat today, present times gitu ya, untuk memaksimalkan. Dan kata kunci lainnya adalah kita ignoring the future consequence. Jadi kayak kita tuh nggak begitu memperhatikan, ya udahlah besok mau gimana, nanti aja gimana nanti deh. Yang penting sekarang kita Ya. happy dulu gitu ya misalnya. Karena kita punya belief bahwa ya kita tuh harus memaksimalkan semua kesempatan dan juga happiness tuh saat ini ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau FOMO, ini adalah akronim dari fear of missing out. Nah, fear of Ya. missing out ini sebetulnya adalah suatu state atau keadaan kita tuh punya anxious ya, atau kecemasan. Mm-mm. Kecemasan ketika kita ngerasa bahwa kalau kita nggak ikutan tren, kita nggak mengikuti apa yang banyak orang lain lagi lakukan, gitu ya. Kita ngerasa akan ketinggalan dan orang-orang punya good times without us, gitu. Jadi kita nggak mau ketinggalan. Nah, justru ini agak sedikit berkebalikan sama Siolo menariknya ya, karena kalau FOMO ini tuh Mm. kita justru mau menghindari resiko yang akan terjadi next time-nya gitu ya. Kalau kita nggak melakukan ini sekarang, gitu ya, kita akan kehilangan kesempatan itu di masa depannya gitu ya, atau beberapa hari setelahnya, karena nanti mungkin dianggap kuno lah, wah mungkin lu kemana aja baru belum nyobain apa kroffel misalnya ya, oh lu kemana aja, terus misalnya kalau dari segi stok sendiri gitu ya, ngelihat misalnya di sosial media, wah banyak orang yang milih saham ini gitu ya, wah ternyata cuan cuan cuan, terus kita nggak mau ketinggalan tanpa kita Ya. mengetahui ya sebetulnya
si apa pilihan kita ini tuh sebenarnya kita ngerti nggak sih orang-orang itu membeli karena apa. Nah, jadi memang secara konsekuensi itu real ya, tadi yang seperti ditanyakan. Jadi memang ada berbagai faktor juga yang nanti mungkin kita akan bahas ya di pertanyaan-pertanyaan Hmm. berikutnya yang memang jadi bikin fenomena ini tuh real dan relevan, terutama buat anak-anak muda sekarang gitu ya. Ya, berarti bisa dibilang yang mostly trigger kita YOLO dan juga FOMO ini, selain Mm-mm. karena kita sebagai manusia kita nggak mau ngerasa left out ya, Gi. Kalau Ya, ngelihat betul. orang lain ngerasa seneng, kita juga pengen pengen merasa included gitu. Di satu sisi Betul. kan juga perkembangan teknologi juga jadi semakin bikin kita mudah tuh ngelihat orang tuh Mm-mm. lagi ngapain, apa sih yang lagi tren saat ini. Nah, Gi, pertanyaan selanjutnya ya, kalau misalkan kita ngomongin konteks YOLO dan FOMO ini, kenapa sih Mm-mm. menurut Agia anak muda zaman sekarang tuh takut banget ya sama sama FOMO gitu? Karena aku pribadi juga kalau misalkan nih lagi ngobrolin sesuatu sama teman-teman, terus ada satu isu yang aku nggak tahu gitu. Nah, itu rasanya langsung langsung jadi nggak pede gitu, langsung langsung Mm. less confident, langsung ngerasa nggak puas sama diri sendiri, kok gue nggak tahu isu itu. Sementara Betul. kalau mau tahu berbagai macam hal kan juga kita punya keterbatasan waktu ya gitu. Nah, gimana sih menurut Agia kenapa kita takut banget ngerasain FOMO gitu? Ya. Jadi sebetulnya satu faktor yang mungkin makin kerasa ya, terutama konteksnya pandemi ini sebetulnya tadi ya sempat dibahas juga keterbukaan informasi, di mana memang ketika pandemi ini mobilitas kan kita terbatas ya, dan memang Ya, secara penggunaan teman-teman mungkin bisa cek juga ya di handphone masing-masing kan biasa dikasih tahu ya kayak apa screen time kita itu naik berapa persen nggak sih setelah naik, pandemi gitu ya, kan pasti kan suka ada ya. bener. Nah, itu memang secara penggunaan informasi ya, kita kan jauh lebih banyak menggunakan handphone atau misalnya laptop ya. Nah, di situ adalah kita terekspos dengan beberapa informasi dan juga kondisi yang teman-teman lain yang teman-teman lain kita lakukan. Nah, ini tuh sebetulnya setting the expectation sebetulnya ya. Hmm. Kita jadi punya ekspektasi bahwa ketika pandemi ini misalnya ya, kok orang-orang lain itu tetap bisa produktif ya, misalnya wah misalnya mereka ngepost tetap bisa misalnya olahraga teratur ya, tetap bisa oke, ini kita udah Ya, balik lagi, sorry semenit tadi ya, it's hilang. okay, Gi, silakan Gi. Oke, jadi mungkin kita bahas lanjut ya. Mm-mm. Ya, tadi mau bahas Oke, tentang ini ya, keterbukaan informasi sebetulnya. Nah, jadi okay. terkait dengan keterbukaan informasi ini, sebetulnya bikin orang-orang itu jadi punya ekspektasi ya, teman-teman. Ekspektasi di mana ketika orang lain bisa lebih produktif gitu ya, kemudian orang lain juga bisa apa? Bisa jadi tetap olahraga teratur gitu ya. Nah, kita jadi Ya. ngerasa, aduh, ini kita ada standar ya, ada standar di mana kita pengen keep up gitu ya, keep up dengan teman-teman kita atau environment lainnya. Nah, disitulah rasa cemasnya muncul ya teman-teman. Nah, rasa cemas ini muncul dan kita jadi pengen tetap keep up dengan mereka. Nah, itulah yang sebetulnya jadi bikin orang-orang itu nggak mau missing out, sehingga orang-orang itu jadi punya drive ya atau curiosity untuk yaudah aku pengen lakuin yang sama dengan teman-teman yang lain, kemudian juga jadinya kita nggak punya rational thinking behind it gitu ya, seperti itu sih. Ya. Nah, ketika kita semakin nggak rasional ya, Gi, karena kita Hmm. mengejar ketakutan akan FOMO itu, sebenarnya kan kalau dilihat dari konteks kita nggak mau ketinggalan FOMO itu ya kita pengen ngikutin sesuatu yang in trend, Hmm. karena di satu sisi kita pengen mengejar happiness-nya juga nih dari sisi happiness. Karena kalau kadang kan kalau kita ngerasa left out ya kita feeling feeling sad gitu kan, Ya. nggak ngerasa included ke circle kita. Nah, apakah benar gitu ya, YOLO dan FOMO ini, dua tren ini tuh membuat kita kalau dilihat dari konteks happiness, itu tuh happiness yang hanya temporary, yang hanya bersifat temporary aja kita dapetin gitu ya, atau emang true happiness gitu? Ya, jadi kalau happiness ini sendiri kan kita juga perlu define ya secara psikologis. Hmm, Jadi mungkin happiness atau kebahagiaan itu kan sebuah two state ya. Suatu state atau keadaan di mana kita merasa joyful gitu ya. Kita ngerasa konten dengan diri kita dan memang itu sifatnya present ya. Jadi kebahagiaan itu akan terasa memang hanya di present situation. Itulah kenapa FOMO dan YOLO itu jadi menarik buat orang-orang. Kenapa? Karena
kita jadi punya instant gratification istilahnya ya. Jadi kita Ya, bisa langsung merasakan saat itu juga, misalnya kita FOMO ya, aduh kita mau beli barang yang lagi diskon misalnya ya, dan orang-orang udah banyak yang pakai. Padahal mungkin kita belum tentu butuh ya, belum tentu butuh hal itu. betul. Ya udah kita beli dan kita pasti akan ngerasa happy. Kita akan ngerasa happy at that time, saat itu aja ya. Kemudian YOLO juga. Of course kita ketika misalnya punya mindset seperti itu, kita jadi pengen ngerasa ini adalah kayak semacam kita belum tentu hidup lah ya, hidup lama gitu kan. Jadi ya udah kita maksimalin aja senang-senang atau puasin hari ini gitu. Dan memang secara kebahagiaan itu orang-orang akan merasakannya. Tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah future consequence-nya teman-teman. Jadi memang secara kebahagiaan itu yang dicari oleh orang-orang, tapi sifatnya itu memang instan. Namun yang jadi backfire adalah ketika kita jadi tidak punya tanda kutip semacam guideline, semacam persiapan Ya, juga gitu ya untuk masa depan. Karena sebetulnya kita tidak hanya hidup untuk hari ini saja ya. Itulah pentingnya setuju. kenapa money management kita, investment itu juga jadi penting ya. Kenapa? Karena kita tanda kutip sedikit sacrifice ourselves di hari ini untuk kita di masa yang lebih tua seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bikin grafik ya, itu kalau Mhm. orang-orang yang YOLO dan FOMO itu tinggi banget, tapi mungkin ke depannya akan semakin menurun. Nah, kalau orang-orang yang punya mindset itu misalnya kita hidup nggak cuma untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok, kebahagiaannya itu mungkin nggak sebesar orang-orang yang YOLO dan FOMO ya, tapi mereka itu akan gradually meningkat, meningkat, meningkat seperti itu. Karena mereka punya merasa kan lah ya hari ini gitu dengan cara money management yang bagus seperti itu. Ya, setuju sih, Gi. Kalau tadi ngomongin instant gratifications kan, kayaknya kita gampang banget ya sekarang. Oke, oke. Tadi kayaknya koneksinya agak agak sedikit lost. Tadi satu Hmm. hal yang menarik yang Agia sempat sampaikan itu mengenai instant gratification ya, Gi. Karena Ya, kan zaman sekarang kayaknya kita punya tendensi untuk ya udahlah self reward setiap kali kita achieve something, kita self reward dengan belanja gitu, dengan shopping. Kita pengen betul. cari sesuatu yang instan. Tapi kan di satu sisi ya itu berdampak juga sama financial stability kita gitu, dan Betul. setuju banget sebelum kita memutuskan untuk move forward ke money management, memang yang harus di set atau define dulu tuh ya financial goals-nya ya Gi. Kita Mhm, harus tahu betul. nih tujuan tujuan hidup dalam 10 tahun 20 tahun ke depan tuh bakalan seperti apa gitu. Nah, kalau kita mau bahas dari sisi financial decision ya Gi, karena kan kalau segala keputusan yang kita ambil dalam finansial atau dalam investasi itu kan korelasinya sama faktor psikologis tuh kan erat banget ya Gia. Nah, Ya. menurut Gia sendiri, apakah fenomena ini tuh bisa apa sih dampak negatif dari fenomena YOLO dan FOMO ini terhadap kondisi keuangan seseorang? Gitu. Dari sisi money management sendiri, gimana sih Agia ngelihatnya? Ya, kalau kita misalnya mengambil keputusan berdasarkan YOLO dan FOMO, itu kemungkinan besar kita akan mengambil secara emosional, Dila dan teman-teman, gitu ya. Jadi Ya, ketika kita, karena kita tujuannya itu untuk mengkompensasikan apa kecemasan kita, gitu ya. Orang yang FOMO kan, FOMO kan sebetulnya kan cemas ya, gitu ya. Mereka takut mm-mm. ketinggalan, mereka pengen mengkompensasikan itu dengan pengambilan keputusannya. Jadi membelinya itu pure itu karena untuk mengkompensasi emosional mereka. Kemudian YOLO juga, karena happiness yang mereka tuju at present day. Jadi kemungkinan besar semua pengambilan keputusannya itu akan emosional. Nah, di konteks finansial sendiri itu akan menjadi bumerang ya ketika Ya, pengambilan keputusan kita itu clouded by judgment terutama dengan emosional. Karena kita perlu mengimbangi juga ya emosional dan rasional ini sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tenang ya, dengan lebih rasional, kita tahu kenapa kita membeli produk ini, kenapa kita menggunakan jasa ini, itu akan lebih membuat kita itu bahagia dalam longer term. Gitu ya. Kenapa? Karena kita jadi menghindari sesuatu yang akan terjadi domino efeknya di hari-hari berikutnya gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mengambil keputusannya itu secara emosional gitu ya. Jadi memang ketika pengambilan keputusan berdasarkan YOLO dan FOMO, ini akan clouding our judgment sebagai pengambil keputusan dalam money management ya. Contoh misalnya dalam picking stock gitu ya, memilih saham.
kemudian juga misalnya mengatur keuangan untuk belanja bulanan misalnya ya. Siapa tahu kita sudah punya posnya, tapi kita pakai dari pos yang lain karena kita pengen membeli sesuatu yang mungkin belum kita butuhkan gitu ya, dan jadinya di luar dari budget yang sudah kita persiapkan gitu. Jadi memang konsekuensinya adalah pengambilan keputusan yang emosional ini itu akan mengganggu sistem yang sudah kita buat secara rasional sebetulnya. Setuju. Jadi teman-teman juga kita sendiri juga harus mindful ya, Gi. Jangan terus-menerus jadiin YOLO dan FOMO ini sebagai justifikasi kita untuk finding our happiness gitu. Tapi malah kita lupa nih sebenarnya yang sudah kita prepare untuk perencanaan keuangan yang lebih matang ya, seperti yang tadi Agia bilang kan, bikin budget allocation, kita atur pos pengeluaran masing-masing. Taunya karena kita semakin konsumtif atau semakin impulsif dalam spending akan mempengaruhi porsi dari pos pengeluaran kita. Apalagi kalau sampai mempengaruhi pos investasi ya, Gi. Investasi. Itu yang biasanya udah jadi warning ya. Jangan sampai nanti porsi investasinya malah berkurang ya, Gi, karena kita terus-menerus beli barang-barang yang sebenarnya kita tuh nggak butuh. Jadi teman-teman juga harus define wants ya, keinginan dan juga needs, kebutuhan masing-masing. Nah, Gi, kan tadi udah bahas tuh karena kondisi emosional itu bikin kita clouding our judgment nih terhadap sesuatu. Nah, ada nggak sih tips dari lo gimana caranya kita bisa mengontrol diri nih untuk nggak terlalu impulsif lah dalam spending? Karena gue sebagai cewek juga kan kalau lihat e-commerce kayaknya tuh gatel gitu, setiap kali ada promo gitu kan kayaknya aduh pengen belanja gitu. Gimana sih caranya biar kita bisa mengontrol diri untuk less impulsif? Nah, ini menarik ya. Teorinya adalah justru saranku adalah don't be too hard on ourselves sebetulnya ya. Karena semakin kita membatasi diri kita gitu ya, itu semakin craving-nya itu ada, sama kayak diet sebetulnya ya. Gitu. Semakin kita menghindari misalnya makan makanan manis atau apa, jadi lama-lama itu akan keluar juga gitu ya, ujung kita pengen. Jadi sebetulnya happiness itu sesuatu yang memang perlu kita alokasikan juga ya untuk pengeluarannya. Jadi sebetulnya YOLO dan FOMO ini tuh bisa kita atasi dengan tadi alokasi budget. Jadi kita juga perlu punya budget untuk tanda kutip senang-senang misalnya ya. Kayak untuk entertainment misalnya ya, kemudian untuk beli baju gitu misalnya. Jadi sebetulnya ketika kita sudah mengalokasikan gitu ya, itu sebetulnya kita jadi responsible terhadap diri kita dan happiness kita juga sebetulnya ya, ketika kita memang sudah mengalokasikan, karena kita jadi fully aware bahwa aku juga mengalokasikan budget untuk my happiness juga gitu ya, dengan beli-beli barang gitu ya, kemudian dengan membeli sesuatu. Jadi as long as we're responsible dengan that decision, dan kita juga fully aware bahwa kita tuh juga investing nggak cuma untuk future tapi juga untuk happiness kita juga gitu ya, karena at the end of the day well-being juga penting untuk kita maintain juga ya, terutama lagi pandemi seperti ini gitu. Jadi memang caranya adalah kita plan ahead sebetulnya ya, kita plan ahead untuk si happiness kita ini sendiri. Dan kalau aku pribadi sih udah punya budgetnya gitu ya, misalnya budget per bulan untuk entertainment, misalnya untuk nabung nanti beli menonton konser misalnya setelah pandemi, atau untuk traveling gitu. Jadi kita nggak akan terlalu menyalahkan diri kita ketika kita menggunakan pos tersebut, karena memang kita sudah mengalokasikannya gitu ya. Seperti itu sih. Oke, jadi salah satu solusinya adalah preparation-nya tuh harus benar dulu ya, Gi. Preparation is a must ya. Dan itu tadi satu caranya adalah dengan kita bikin alokasi budget. Ya kalau ada alokasi buat entertainment juga sebenarnya nggak ada salahnya ya, Gi, asalkan ya sesuai porsinya. Jangan sampai nanti kalau porsinya udah habis nih dari alokasi ini malah ngambil dari porsi yang lain, dari porsi investasi atau mungkin dari porsi basic needs, itu mungkin yang bahaya ya, Gi ya. Betul, dan kita juga perlu tahu skala prioritas ya sebenarnya. Karena kan lagi pandemi ini juga kita butuh punya dana darurat gitu ya misalnya. Kemudian kita juga perlu alokasi untuk investasi juga gitu ya, untuk persiapan ke depannya. Jadi kita pun juga selain untuk alokasi budget tadi, kita juga perlu tahu skala prioritasnya ya, sesuai dengan konteks keadaan yang memang kita alami saat ini. Ya, nggak ada salahnya untuk nambahin porsi dana darurat juga sih ya, kalau kondisinya lagi pandemi seperti ini. Nah, Gi, ini pertanyaannya a bit personal sih, tapi hopefully mau dijawab ya. Gimana sih seorang
Agia itu memanage your money. Karena kan Mhm. tadi juga udah sempat share ya, ada bikin budget allocation, dan kan Ya. kamu sebagai seorang consumer psychologist mungkin lebih bisa menahan diri untuk nggak terlalu konsumtif, untuk nggak terlalu impulsif. Nah, gimana sih cara Agia selama ini achieve your financial goals, dan Mhm. kira-kira ada instrumen investasi apa sih yang sesuai preferensi dan toleransi resikonya Agia? Ya, jadi kalau aku pribadi termasuk yang cukup documented ya. Aku kayak tiap bulan punya Excel sih sebetulnya ya, file Excel Oke. untuk alokasi budget gitu ya. Dan aku sendiri pun walaupun bertahun-tahun belajar consumer psychology itu tidak akan lepas dari godaan juga ya gitu. Jadi memang ini juga untuk mirroring ke teman-teman bahwa ini pun bisa terjadi ke semua orang ya gitu. Jadi teman-teman juga don't be too hard on yourself terkait si YOLO dan FOMO ini gitu. Karena aku pun yang memang belajar juga masih bisa bias. Tapi untuk meminimalisirnya, aku memang membuat sistem gitu ya. Sistem kayak tadi, Ya. alokasi budget ya. Ada dana darurat, ada dana tabungan, ada dana entertainment. Jadi memang alokasikan yang paling penting sesuai kemampuan dan sesuai pemasukan juga ya. Itu yang pertama. Jadi fungsinya itu bukan mencegah, tapi meminimalisir gitu ya. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir, nggak usah, aduh kok aku tetap walaupun udah belajar di sesi kali ini kok tetap bisa terpengaruh ya, itu sangat wajar gitu ya. Yang penting gimana caranya kita memagari dan memprevent hal tersebut seperti itu ya. Nah yang kedua adalah karena pandemi ini juga aku mencoba mencari pemasukan lain juga. Teman-teman juga perlu consider untuk adding new revenue stream ya gitu. Jadi Ya. mungkin kalau teman-teman yang punya pekerjaan full time bisa juga misalnya kayak cari opportunity misal freelance gitu ya, atau misalnya jualan online gitu ya, itu juga perlu kita pertimbangkan juga gitu ya, karena diversifikasi dari revenue stream itu juga jadi penting untuk kita menavigasi ketidakpastian selama PPKM ini gitu ya. Dan yang paling penting yang ketiga juga adalah instrumen investasi teman-teman gitu ya, karena ini tuh penting banget. Kenapa? Karena investasi ini tuh sebetulnya tantangannya adalah memaintain habit teman-teman gitu ya. Jadi kita jangan langsung merasa bahwa aduh saya belum punya pemasukan yang cukup nih untuk investasi. Karena kadang kita punya ekspektasi kita harus tanda kutip punya uang banyak dulu baru kita bisa Ya. investasi gitu ya. Padahal sebetulnya investasi is about building a habit sebetulnya ya. Jadi kayak bisa bertahap aja gitu ya. Sebulan misalnya berapa ratus ribu gitu ya. Konsisten aja gitu coba. Kenapa? Karena investment is all about mindset teman-teman. Jadi ketika kita punya mindset bahwa kita juga hidup untuk hari esok, itu akan meminimalisir mindset YOLO dan FOMO tadi gitu ya. Jadi kayak kalau aku pribadi gitu ya, punya alokasi sendiri dan instrumennya aku termasuk yang konservatif juga ya kalau aku ya. Masuk yang konservatif juga dan beberapa aku memang alokasikannya di yang lebih lebih safe lah ya secara, jadi kayak mungkin reksadana gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, jadi setuju. Satu poin yang aku tadi pengen coba highlight sebelum kita planning investasi ya, kita set the right mindset dulu ya, Gi. Betul. Jangan sampai mindsetnya itu udah salah dari awal gitu. Jangan sampai karena kita investasi karena kita ikut-ikutan ya, ikut-ikutan influencer yang lagi cuan, terus kita akhirnya ikut-ikutan beli. Padahal kita nggak tahu produknya, kita juga nggak tahu sebenarnya, kita belum define goals kita itu apa gitu. Dan setuju banget juga tadi Agia sempat mention kalau misalkan financial planning itu juga kan butuh persiapan ya, butuh persiapan yang terorganize gitu. Jadi semakin kita perencanaannya itu semakin matang ya, nanti kedepannya juga benefit yang lebih banyak seperti itu. Nah, Gi, mungkin ini kita langsung move ke sesi Q&A ya, karena udah lumayan banyak pertanyaannya, udah sekitar 40 pertanyaan nih yang masuk. Kayaknya udah nggak sabar buat nanyain langsung ke Agia nih. Oke, pertanyaan pertama ini adalah dari Anugrah Sitorus ya. Bagaimana kiat-kiat agar alokasi budget itu dapat dijalankan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi. Nah, ini mungkin tips dari Agia nih, karena kan Agia sendiri juga melakukannya ya, mengaplikasikannya. Ya,
Thank you untuk pertanyaan ini menarik ya, karena sebetulnya ini jadi tantangan yang memang dihadapi oleh semua orang yang melakukan investasi gitu ya, atau melakukan Ya. habit. Nah, kalau dari aku pribadi adalah mindsetnya don't apa ya, jangan ngerasa ketika kita miss out gitu ya dalam satu waktu itu ngerasa kita breaking the chain of the habit gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang tuh sering ngerasa bahwa misalnya aku konsisten nih Januari, Februari, Maret itu invest misalnya atau menabung. Terus kemudian di bulan berikutnya di April aku nggak sesuai plan gitu ya misalnya. Nah, kebanyakan orang jadi ngerasa gagal di situ. Aduh, ini jadinya ngerasa aduh ya udah deh dari awal lagi atau jadi ngerasa kebiasaan itu dibangun dari awal. Itu nggak apa-apa. Jadi wajar ketika teman-teman ada miss out di tengah-tengah perjalanan gitu ya, perjalanan untuk membangun habit, bikin money management, it's okay. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa tetap tahu tujuan awal kita untuk investasi itu apa, atau untuk menabung itu apa, atau untuk membangun portofolio gitu ya, money management kita itu apa. Kenapa? Karena that's the only thing that will keeps us going sebetulnya ya. Ketika kita udah tahu tujuannya, misalnya kayak aku investasi untuk pensiun, misalnya dana pensiun. Kita set waktu pensiun kita itu di umur berapa gitu ya, misalnya di umur 55 atau 60, atau teman-teman mau yang lebih muda misalnya ya, di 50 gitu. Nah, teman-teman perlu menyesuaikannya dengan kemampuan teman-teman masing-masing ya, gitu ya. Dan kembali lagi investment itu adalah long term game, teman-teman ya. Jadi kayak ketika kita misalnya miss out gitu ya di 2 bulan atau 1 bulan, it's very okay gitu ya. Karena yang penting gimana caranya kita tetap di koridor yang sudah kita tentukan. Kita sudah tahu tujuan kita itu apa gitu ya. Dan sehingga kita tidak kayak tadi don't be too hard on ourselves. Karena biasanya kalau sudah ngerasa aduh udah lost nih gitu ya, sebulan atau 2 bulan udah nggak ini lagi, udah deh. Jadi kayak kita ngerasa udah lepas dari si kewajiban tersebut. Jadinya udah kita balik lagi spending ke yang mungkin belum kita butuhkan gitu. Jadi mungkin itu salah satu sarannya ya. Jadi gimana kita tetap bisa on track gitu ya, tahu value-nya apa, tujuannya apa, dan it's okay kok kalau miss out 1 bulan atau 2 bulan di tengah, karena itu sangat wajar. Oke, thank you Agia. Semoga menjawab pertanyaan Pak Sitorus ya. Ini pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik, Gi. Dari dari Irene Noviana. Bagaimana kakak mengalokasikan budget untuk happiness? Kira-kira berapa persen sih budget untuk happiness? Oke, nah, thank you untuk pertanyaannya ya. Nah, jadi untuk alokasi sendiri, ini tidak ada rumus pastinya ya, teman-teman. Tidak ada ya, Betul. karena teman-teman pasti harus konteksnya sesuai dengan keadaan teman-teman. Nah, ketika kita men-standardize, itu takutnya kita jadi FOMO lagi gitu ya. Karena kita set ekspektasi, wah, kok orang-orang bisa sampai misalnya 30% gitu ya untuk happiness. Nah, kita juga perlu tahu bahwa start setiap orang itu berbeda ya, teman-teman. Gitu. Jadi kita juga harus tahu misalnya kalau orang yang bisa mengalokasikan sampai 30% gitu ya untuk happiness, itu mungkin mereka sudah doing the homework-nya mereka gitu ya. Mungkin mereka sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya, mereka udah secure secara dana darurat misalnya ya. Sehingga mereka bisa alokasikan untuk happiness lebih banyak gitu ya. Mungkin mereka juga sudah punya tabungan lain untuk mengcover kebutuhan yang lain. Jadi teman-teman ini tidak perlu jadi mengikuti ada golden rules-nya orang lain gitu ya. Nah, ini akan sangat menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Karena happiness-nya kita dengan happiness orang lain itu pasti beda ya. Terus juga standarnya juga pasti akan beda. Dan kita jangan sampai masuk ke perangkap kita punya standar kebahagiaan yang sama. Itulah yang bikin kita jadinya YOLO dan FOMO tadi gitu ya. Jadi kalau aku pribadi ini mungkin mirroring aja gitu ya. Aku lebih ke aku di bawah 20% gitu ya sebetulnya. Aku termasuk yang hard saver sebetulnya ya gitu. Karena aku pribadi ngerasa bahwa momentum untuk building habit savings ini tuh akan bagus juga selama pandemi sebetulnya ya gitu. Jadi kayak ini salah satu momen di mana kita jadi lebih aware dengan pemasukan dan pengeluaran kita gitu ya, mana yang bisa memberikan kita kebahagiaan, mana yang enggak gitu. Jadi balik lagi itu akan sangat kontekstual ya. Teman-teman harus tahu apa yang membuat teman-teman bahagia dan juga takarannya masing-masing. Ya, setuju. Jadi sebenarnya nggak ada porsi yang pasti ya, Gi. Tergantung preferensi kita masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan mungkin saat ini betul karena lagi pandemi ya, kita jadi lebih ngerasa harus punya
ya itu tadi mungkin emergency fund itu juga dibutuhkan di kondisi sekarang. Gitu. Jadi ada pos-pos alokasi yang bisa sebenarnya porsinya bisa lebih ditambah nih di kondisi seperti ini gitu. Apalagi kan kita Betul, juga selama pandemi jarang keluar ya Gi, jarang betul. mall-mall juga kan ditutup, jadi mungkin bisa dialihkan ke situ. Nah, Nah, mungkin Gi mau ada nambahin satu juga lagi. satu Oke, perspektif lagi. Kayak aku pun ya, akan happy ketika aku ngerasa secure, gitu ya. Justru aku akan betul, happy betul. ketika misalnya aku jadi banyak alokasi itu di savings misalnya ya. Nah, itu kan Ya, juga kalau buat aku pribadi itu bahagia juga ya. Jadi itu menunjukkan bahwa mungkin ada yang bahagianya untuk liburan, experience gitu ya. Ada yang bahagianya beli barang. Kalau aku ngerasa bahagia juga kalau bisa secure gitu ya. That's why aku nggak apa-apa kalau misalnya di bawah 20% gitu ya. Tapi aku ya, bisa nge-secure my happiness in later days gitu. ya, ya. Setuju, setuju. Thank you, Gi. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi dari Irenia ya. Bagaimana sih cara kita membandingkan peluang investasi terhadap berbagai instrumen investasi jangka panjang? Dan tadi juga ada satu pertanyaan lagi dari orang yang sama, apakah Kak Agia investasi juga di obligasi? Hmm. Mungkin mungkin dua pertanyaan itu ya, Ki. Ya, jadi kalau untuk memilih instrumen ya, untuk investasi itu pasti akan tergantung risk appetite-nya masing-masing ya. Dan juga apa risk tolerance-nya gitu. Kenapa? Karena orang yang memilih untuk agresif gitu ya, mungkin kita bisa asumsikan juga mereka sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya ya. Gitu. Jadi mungkin Ya, misalnya ketika mereka loss gitu ya, berapa persen gitu sampai berapa puluh persen, mungkin itu tidak akan terlalu berdampak pada mereka karena mereka sudah punya misalnya tabungan atau dana darurat gitu. Jadi itu yang perlu aku tekankan lagi ya, karena itu memang akan menjadi common problems ya, terutama untuk teman-teman atau kita semua yang pengen invest, ngelihat teman-teman yang lain, wah banyaknya misalnya di saham yang cukup volatile misalnya, atau ada di kripto atau di mana gitu ya. Nah, itu balik lagi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya, juga, itu adalah preferensi masing-masing. Nah, jadi terkait dengan investment, kembali lagi ini kita perlu memilih instrumen investasi yang sesuai risk appetite. Kalau pribadi aku setuju. juga invest di obligasi juga ya gitu, karena aku pribadi itu suka diversifikasi ya gitu. Jadi Betul. aku placing my money atau my budget itu di beragam instrumen gitu ya. Reksadana aku ada, obligasi ada gitu ya, saham juga ada, emas juga ada gitu ya. Jadi memang tergantung dari kebutuhan kita juga gitu. Karena kalau kebutuhanku adalah meminimalisir resiko ketika misalnya ada satu instrumen yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita proyeksikan, dan it's okay karena kalau investasi kan pasti ada juga resikonya ya. Nah, itu adalah salah satu Betul. cara aku meminimalisir resikonya, dan obligasi itu salah satu yang memang lebih moderat ya gitu ya secara instrumen gitu. Jadi balik lagi cocok-cocokan sih ya dengan risk tolerance dan privilege teman-teman juga ya. Ya, benar. Kalau investasi emang cocok-cocokan sih ya, Gi. Kayak cari jodoh. Betul, Dan betul, uh, betul, ya, dan our investment journey itu kan ya sebenarnya tailor made ya. Kita bisa set betul. our own journey gitu dalam investasi. Jadi sebenarnya nggak ada yang rigid harus seperti apa, dan kalau dan itu proses ya Gi. Investasi kan kayak Betul, maraton gitu. Jadi betul, ketika di betul banget. tengah-tengah jalan, kita tuh sempat lupa misalkan, atau kita nggak keep track sama investment kita, ya nggak apa-apa gitu. Sesekali capek pas maraton kan nggak apa-apa, Wajar banget, asal kita tetap on track gitu kan. betul. Oke, ini ada masih banyak pertanyaan yang masuk Gi selama kita tadi Oke. jawab-jawab pertanyaan. Ini oke, sebentar ya, aku pilih yang quite relevant sama sama kita. Oke. Nah, Aktif-aktif ini ya dari pesertanya. ya, ini dari Hana ya. Jadi yang difokuskan itu dana darurat dulu atau investasi dulu. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Atau bisa nggak sih kita investasi dana darurat di reksadana pasar uang? Mungkin Agia bisa jawab, tar aku coba tambahin sedikit. Boleh. Jadi sebetulnya kalau untuk hierarki ya gitu, memang kita sesuaikan dengan konteks dulu ya. Apalagi kita pandemi ya. Kalau pandemi ini sendiri, aku pribadi memang menyarankan kita punya dana darurat dulu ya. Gitu. Jadi memang ada step-stepnya gitu ya. Kita contohnya misalnya kita harus punya dana darurat dulu, kemudian misalnya kita melunasi hutang gitu ya. Karena kan juga hutang juga salah satu hal yang harus kita perhatikan juga gitu ya.
kemudian baru investasi misalnya. Nah, kembali lagi kita juga dari privilege masing-masing juga ya. Kalau teman-teman punya privilege atau punya dana lebih yang bisa bareng ya, dana darurat dan juga investasi, itu sah-sah aja gitu ya. Karena memang tidak ada approach yang balik lagi jadi bulletproof gitu ya. Semua orang itu pasti bisa harus melalui tahap-tahap ini gitu. Tapi memang pada umumnya kalau konteks pandemi kayak gini, aku memang menyarankan kita punya emergency fund dulu. Kenapa? Karena at the end of the day itu adalah di satu sisi tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan juga keluarga kita juga gitu ya, untuk kita bisa menavigasi this uncertainty gitu ya. Tapi aku sendiri pun kemarin juga cukup bareng juga ya gitu ya. Jadi kayak aku juga nabung untuk dana darurat, tapi juga beberapa aku allocate di investasi juga gitu. Jadi ini tergantung dengan keadaan teman-teman juga ya. Tapi kalau dari sini aku sarankan memang emergency fund juga ya, yang duluan. Oke. Ya, seperti yang tadi sempat Agia bilang juga kan, kalau being secure kan is one of sources of happiness gitu kan. Kita harus Exactly. ngerasa aman dulu nih. Jadi kalau kita ngegedein portion dana daruratnya dulu juga sebenarnya mungkin salah satu cara kita untuk bisa lebih secure, bisa lebih happy gitu kan. Jadi bisa lebih plong nih dalam mengambil keputusan investasi lainnya. Dan dalam perencanaan keuangan juga ya, Gi, kan kita kenal yang namanya financial pyramid ya. Kalau dalam steps of financial planning, memang yang paling bawah itu fondasinya itu kan adalah dana darurat dan juga Betul. proteksi gitu. Jadi mungkin bisa dialokasikan lebih dulu di dana darurat, dan jangan lupa dana darurat itu juga bisa kita siapkan melalui reksadana pasar uang gitu ya. Karena tadi Betul. Agia kan juga sempat mention reksadana sebagai salah satu instrumen investasi yang cukup favorable, dan di reksadana pasar uang ini kan juga ya lebih konservatif ya, tingkat fluktuasinya juga sangat rendah, tapi expected return-nya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen lainnya gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan salah satu option juga buat teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin ngebahas lagi dari sisi YOLO dan FOMO-nya ya, dari Kaniapa. Apakah ada sisi positif dari YOLO dan FOMO? Dan bagaimana kita memandang sisi positif tersebut terkait teman kita? Atau mungkin terkait kondisi lingkungan ya, yang sering ngerasain YOLO dan FOMO? Ya, jadi sebetulnya YOLO dan FOMO ini juga pasti ada positifnya ya gitu. Jadi kayak kalau dari segi YOLO sendiri itu sebetulnya adalah memang bagaimana kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk meratapi masa lalu dan juga mengkhawatirkan masa depan ya sebenarnya. Jadi kayak it's the exact mindset yang memang dibutuhkan untuk kita tetap selalu happy tiap hari gitu. Jadi kita jangan menghabiskan waktu untuk ya tadi gitu ya meratapi masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Itu salah satu hal yang positif ya sebetulnya gitu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ignoringnya tadi gitu. Karena YOLO itu justru lebih beratnya adalah ignoring future consequences gitu. Jadi kita memaksimalkan semua sumber daya yang kita punya di hari tersebut gitu ya. Padahal kita tuh harus punya tanda kutip bensin nih untuk menghadapi hari-hari berikutnya gitu ya, masih panjang gitu misalnya. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari sisi teman sendiri gitu ya, mungkin ada teman-teman yang mindsetnya itu kayak YOLO dan itu mempengaruhi kita gitu ya. Jadi kembali lagi kita harus punya mindset bahwa everyone is not on the same start gitu ya. Kita tuh sebetulnya start kita tuh beda-beda gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kita yang lain yang mungkin YOLO gitu ya, itu mungkin mereka bisa seperti itu karena mereka doing their job, doing their homework gitu ya, seperti itu. Terus yang lain, jadi kembali lagi kita tidak perlu menstandarisasi gitu ya, menstandarisasi dan berekspektasi bahwa inilah adalah standard living yang oke gitu ya, karena balik lagi expectation is the root of all sadness sebetulnya justru ya. Kalau kita banyak berekspektasi gitu ya dan mengkomparasi, itu justru akan berpengaruh negatif secara psikologis ya, baik kebahagiaan kita, karena kebahagiaan kita jadinya dikontrol sama eksternal faktor, bukan internal kita gitu ya. Jadi sangat bergantung dengan teman-teman kita yang lain dan juga lingkungan, seperti itu. Ya, setuju. Ini juga sebenarnya mungkin bisa menjawab satu pertanyaan ini ya, Gi. Pandangan ketika kita berinvestasi di suatu hal, tapi kemudian terjadi harganya tuh nggak selalu naik gitu, ada volatilitas di dalamnya. Jadi memang kan tadi sempat Agia sempat mention harus bisa manage
expectation ya Gi ya dalam perencanaan Betul. investasi Tuh, jadi gitu. takutnya kita Oke, beli stok yang rising terus hari ini, tapi di kedepannya enggak, terus kita jadi kecewa. Padahal in the long term masih bagus sebetulnya prospeknya, seperti itu. betul. Betul, karena ya balik lagi tadi investment is a long long time game kan, long term game gitu. Jadi Betul, enjoy the process dulu aja ya Gi ya. betul. Oke, ini kita udah cukup banyak jawab pertanyaan ya Gi, tapi sepertinya waktunya nggak cukup kalau mesti kita jawabin satu-satu. Kita tutup dulu sesi Q&A-nya, tapi teman-teman jangan khawatir karena yang belum berkesempatan untuk dapetin giveaway, teman-teman masih bisa kasih review ya untuk acara hari ini, semenarik dan sekreatif mungkin lewat Instagram Story atau Instagram Feed masing-masing. Dan itu nanti akan kita review, yang paling bagus akan dapat reward giveaway Reksadana Trimega sebesar Rp250.000. Nah, dari sesi hari ini kita juga banyak banget dapat very insightful banget ya Gi ya. Thank you banget hari ini udah nemenin diskusi kita. Hopefully kedepannya juga kita bisa invite lagi nih Gi. Kita bahas dari sisi lain ya. Dari sisi lain juga dari psychological factors dan dampaknya terhadap money management. Mungkin Agi ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Trimegah? Ya, closing statement-nya mungkin lebih menekankan bahwa ya hidup ini tuh bukan sprint ya, tapi itu kayak tadi Dila juga udah sempat bilang itu adalah maraton gitu ya, di mana kita juga perlu tahu filosofinya ketika berlari gitu ya. Setiap orang tuh pasti punya beda-beda ya gitu. Mungkin teman kita ada yang di belakang kita, ada yang di sebelah kita, ada yang di depan kita gitu ya. Jadi kita tidak perlu menstandardize kebahagiaan dan juga kondisi setiap orang ya. Karena balik lagi kayak tadi ada pertanyaan yang menarik ya. Berapa persen sih alokasi untuk kebahagiaan? Itu akan diserahkan kembali kepada kita sendiri ya sebagai yang melakukan money managementnya. Jadi teman-teman perlu tahu juga investment is a long game, dan yang paling penting adalah ketika kita bisa punya security ceiling, itu sebetulnya ada privilege yang bisa diberikan dari money management skill kita gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membuat our future self gitu ya, kita di masa depan itu berterima kasih kepada apa yang sudah kita lakukan di hari ini. Mungkin itu ya. Oke, thank you Agi ya untuk closing statement-nya bagus banget. Thank you juga buat teman-teman yang sudah join di acara Trump Academy episode 2 kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini tuh bermanfaat buat kita semua. Dan mungkin nambahin sedikit dari closing statement-nya Agia tadi ya, mengenai investasi is a long-term journey. Kita juga kita juga nggak bosan-bosan ya Agi, setiap kali sesi sharing bareng teman-teman, kita selalu remind lagi kalau investasi itu yang pertama kita harus punya the right mindset, dan in order to have the right mindset kita harus kenali dulu nih diri sendiri. Kita harus define dulu long term goals kita tuh apa sih, financial goals kita tuh apa sih, dan juga toleransi resiko kita seperti apa. Jadi dengan kita tahu itu, kita juga bisa pelan-pelan kenali produk investasinya. Seperti itu. Oke, mungkin itu akhir dari sesi IG Live kita hari ini. Thank you Agia udah join. Semoga sehat selalu ya. Dan sampai ketemu di next session ya Gi ya. Thank you. Yes. Thank you Dila dan teman-teman Trimega semua. Stay safe dan stay healthy selalu ya. Thank you. Thank See you. on the next Bye time. semuanya. Bye-bye.